Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kelima dari materi shock hipovolemik akan kita bahas tentang pemeriksaan diagnostik. Dokter akan menentukan seorang pasien dalam kondisi hipovolemi berisiko shock atau sudah jatuh ke dalam kondisi shock hipovolemi. Yang pertama adalah dari anamnesa. Jadi ini perawat juga harus bisa melakukan anamnesa tentang riwayat pasien. Apakah pasien memiliki riwayat kehilangan cairan dari saluran pencernaan, misalkan habis muntah-muntah atau diare. Kalau diare sehari sudah berapa kali, kemudian cair atau tidak, kemudian apakah muntahnya muntah darah atau hematemesis. Bisa juga BAB-nya BAB darah, entah itu darah hitam seperti melena ataupun darah segar seperti hematosesia. Kemudian riwayat penggunaan obat-obatan, apakah pasien ini mengonsumsi obat-obatan diuretik atau yang meningkatkan produksi urin. Selanjutnya anamnesa yang lain adalah riwayat trauma, misalkan habis kecelakaan, eh, cerita saat kecelakaan terjadi, bagian mana yang terbentur, bagian mana yang luka. Kemudian apakah ada riwayat luka bakar. Kemudian apakah ada riwayat ini serangan panas atau heat stroke. Kemudian apakah pasien demam. Jadi demam kemudian kehilangan cairan lewat keringat, itu juga bisa menyebabkan kondisi hipovolemi. Kemudian riwayat penyakit yang lain itu misalnya asites. Jadi bisa disebabkan oleh uh, biasanya sirosis hepatis, kemudian albumin yang rendah. Nah, ini cairannya bisa keluar dari dalam pembuluh darah maupun intrasel ke ruang intersisial gitu ya. Jadi ruang intersisialnya ada di perut. Kemudian muncul gejalanya atau tandanya dalam bentuk asites. Jadi cairannya terjebak di dalam rongga perut. Pasiennya kelebihan cairan di perut tapi tetap bisa kondisinya hipovolemi karena tidak ada cairannya di dalam pembuluh darah. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Kita kaji airway, breathing, dan circulation-nya. Uh, kita harus evaluasi dan menstabilkan. Jadi yang pertama kita cek tentang jalan nafasnya dulu. Apakah ada perdarahan di jalan napas, kemudian pernapasannya apakah sudah normal atau belum, bisa berapa spontan walaupun mungkin ada uh, pernapasan yang cepat. Kemudian untuk sirkulasi kita lihat apakah pasien mengalami akral dingin. Nah, ini menandakan sudah mulai berkurang suplai darah ke perifer atau ke bagian distal tubuh. Kemudian kita cek CRT-nya apakah normal atau lebih dari 2 detik. Kemudian kita cek arteri perifer seperti arteri dorsalis pedis sama arteri radialis, teraba atau tidak denyutnya. Kemudian kita ukur tekanan darahnya. Apakah mengalami hipotensi atau masih normal? Karena pada fase kompensasi masih bisa normal, tapi ini pun bisa memburuk dengan cepat ke kondisi hipotensi. Kemudian turgor kulit ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Pada geriatri tentu saja ini tidak bisa diperiksa ya pada lansia. Kemudian apakah pasien mengalami haus, kemudian apakah ada kram otot, tanda-tanda kurang elektrolit gitu ya. Kemudian apakah terjadi penurunan kesadaran, apakah pasien bingung, kemudian cemas gitu ya. Ini menandakan adanya gangguan perfusi ke otak. Selanjutnya yang kita lakukan setelah stabil adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu yang pertama adalah dari pemeriksaan darah lengkap. Nah, ini kalau dari penyebab hipovolemianya dari perdarahan, maka sel-sel darah akan berkurang mulai dari eritrosit, kemudian hemoglobin, kemudian leukosit dan trombosit. Kemudian kalau pada kondisi shock yang non hemoragi atau non perdarahan itu bisa disertai dengan gangguan elektrolit. Kadang terjadi hipernatremi atau hiperkalemi, atau kalau dari muntah bisa juga terjadi kondisi hiponatremi maupun hipokalemi. Kemudian pemeriksaan gas darah arteri atau blood gas analysis ya. Jadi ini bisa ditemukan kondisi asidosis. Jadi di mana kondisi pH darah itu di bawah 7,35 dan mengalami penurunan kadar bikarbonat, menandakan adanya asidosis metabolik. Kemudian untuk urinalisis, jadi kita ukur untuk ininya produksi urinnya, kemudian kita ukur juga GFR-nya. Ini untuk mengetahui kondisi shocknya sudah sampai tahap kurangnya perfusi ke ginjal atau belum. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan radiologi untuk mencari penyebab dari perdarahan. Jadi kalau sudah betul-betul stabil,
bisa dibawa ke ruang radiologi atau ada radiologi yang portable gitu, kita bisa cek rongsen kalau misalkan ada patah tulang panjang atau patah tulang besar. Kemudian bisa juga kita lakukan USG untuk mencari perdarahan di organ-organ dalam perut atau pencernaan. Demikian, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.